Sahabat We Read Traveling with Jesus, jumpa lagi dengan saya, Romo Yohanes Handrianto Wijaya, dalam renungan pada hari Minggu biasa ke-17 tahun B, tanggal 25 Juli 2021. Injil yang akan kita renungkan pada hari ini adalah Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Selamat mendengarkan dan selamat merenungkan. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Elisa, abdi Allah, roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan." Tetapi pelayan abdi Allah itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkannya di depan 100 orang?" Jawab abdi Allah itu, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannya lah roti itu di depan mereka. Maka makanlah mereka, dan masih ada sisa sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan, kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang.
sedapnya Tuhan, kejaplah betapa sedapnya Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kejaplah betapa sedapnya Tuhan, kejaplah betapa sedapnya Tuhan. Gli occhi di Maria dentro l'anima mia scavano dritto nel cuore. Saudara-saudara, aku, orang yang dipenjarakan demi Tuhan, menasehati kamu, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua, yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sciogliendo il gelo e se lo porta via l'amore di Maria. Alleluia, alleluia, alleluia. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Poesia che sussurra il cuore sempre di più il nome di Gesù. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Terpujilah Kristus. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Dia kepada Filipus, "Di mana kita akan membeli roti
supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai itu setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat, we read with Jesus yang terkasih. Peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang merupakan penampilan Yesus yang paling sukses dan paling meriah. Ada 5.000 laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak yang hadir. Dan pada hari itu entah berapa banyak penyembuhan dan berbagai ajaran yang sudah disampaikan. Tetapi Yohanes tidak memperhatikan hal-hal itu, melainkan peristiwa yang lebih hebat lagi. Yesus peduli pada kebutuhan semua orang itu. Para murid tidak menangkap keprihatinan Yesus. Mereka hanya melihat ketidakmampuan mereka. Uang 200 dinar, jumlah tabungan Yesus yang dipegang oleh Yudas, belum tentu ada dalam jumlah itu. Dan kalaupun ada, paling-paling tidak cukup untuk memberi makanan untuk 200 keluarga. Jika satu keluarga terdiri dari 5 orang, maka yang dapat makan hanya 1.000 orang. Berarti jatah makan satu orang harus dibagi untuk 5 orang atau lebih. Pasti sangat tidak cukup. Siapa anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan itu? Roti dan ikan sebanyak itu pasti bukan bekal untuk dirinya sendiri. Mungkin ia membawa bekal untuk seluruh keluarganya, untuk orang tua dan saudara-saudaranya. Atau dia diutus orang tuanya memberi bingkisan kepada Andreas yang sudah mengantar orang tuanya untuk bertemu Yesus. Siapapun anak itu, bungkusan yang diserahkannya menjadi awal karya luar biasa Yesus. Pemberian ini menjadi ungkapan Yesus kepada Bapanya, sehingga dapat dibagikan secara berlimpah kepada semua orang dengan sisa 12 bakul. Tetapi kisah ini diakhiri dengan Yesus menyingkiri orang banyak yang hendak mengangkatnya menjadi raja. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa melalui Yesus kita mengenal Allah bukan hanya sebagai pemberi karunia,
Allah Bapa juga Allah yang tahu bersyukur, yang berterima kasih. Ketulusan hati anak itu dan rasa syukur Yesus dan rasa terima kasih Bapa mengalirkan berkat kepada semua yang membutuhkan. Peristiwa itu masih terjadi sampai sekarang. Setiap hari Minggu sebelum pandemi, dalam setiap perayaan Ekaristi, orang datang dengan berbagai macam tujuan, mencari ambisi mereka sendiri, sibuk dengan keinginan dan kebutuhan mereka sendiri, atau sekedar datang mengisi waktu menonton keramaian. Mereka seperti para rasul yang tidak peka pada kebutuhan orang banyak, atau seperti orang banyak yang datang hanya untuk mencari roti dan mencari kekayaan demi ambisi mereka. Tetapi seperti dulu, keprihatinan dan kepedulian Tuhan Yesus dapat terwujud karena ada anak kecil yang rela berbagi itu. Demikian juga sekarang. Ekaristi ini menjadi berkat bagi kita semua karena selalu ada orang-orang kecil yang baik yang mau berbagi di antara kita. Besok pagi saya akan membuka hatimu, kata dokter bedah. Dokter akan menemukan Tuhan Yesus di sana setelah anak kecil itu. Saya akan membedah hatimu, kata dokter itu agak tersinggung. Saya harus memeriksa berapa berat kerusakan yang ada di hatimu. Kalau dokter membuka hati saya, dokter akan menemukan Yesus di sana. Dokter itu melihat ke orang tuanya yang duduk diam saja. Sesudah saya operasi hatimu dan melihat kerusakannya, saya akan jahit ulang hati dan dadamu. Baru saya merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Tapi dokter akan menemukan Yesus dalam hatiku. Kitab suci mengatakan, Tuhan hidup di hatiku. Dokter itu menjadi jengkel. Saya beritahu ya, kalau saya buka hatimu, saya akan menemukan otot jantung yang rusak, kekurangan darah, dan bilik jantung yang melemah. Baru saya lihat apa yang dapat menyembuhkan kamu. Dokter akan menemukan Yesus, Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus tinggal di sana. Sesudah operasi, dokter itu pergi ke kantornya, mencatat hasil operasinya. Semua bagian jantung sudah rusak parah. Tidak ada harapan untuk transplantasi. Tidak dapat disembuhkan. Pengobatan adalah istirahat dan obat penghilang rasa sakit. Kemungkinan meninggal dalam setahun. Dokter itu melempar tape recorder perekam. Mengapa? Tanyanya dengan suara keras. Mengapa Allah melakukan hal seperti ini? Kamu yang menaruh dia di dunia dan kamu yang membuat dia sakit. Kamu mengutuknya dengan kematian usaha muda. Mengapa? Tiba-tiba Allah menjawab, anak itu dombaku. Tidak dimaksudkan menjadi dombamu untuk waktu lama. Dia adalah bagian dari dombaku untuk selamanya. Di sini, dalam kawanan dombaku, dia tidak akan merasa sakit dan akan bahagia yang tidak dapat kamu bayangkan. Orang tuanya pada saatnya juga akan bersama dengan dia di sini. Mereka akan mengalami damai. Kawanan dombaku akan terus berkembang. Air mata memanaskan mata dokter itu, tetapi kemarahannya lebih panas lagi. Kamu yang menciptakan dia, kamu yang menciptakan hatinya, dan dia akan mati dalam beberapa bulan lagi. Kenapa? Allah menjawab, anak itu anak dombaku dan akan kembali ke kawanan dombaku. Karena dia sudah menyelesaikan tugasnya. Aku tidak menaruhnya lama sebagai bagian dari dombamu untuk kehilangan dia. Tetapi aku menaruhnya di sana untuk mengambil kembali
seekor anak domba yang hilang. Dokter itu menangis. Dokter duduk di sebelah ranjang anak itu dan orang tuanya duduk di seberang. Anak itu tersadar dan berbisik, "Dokter sudah operasi hati saya?" "Iya," jawab dokter itu. "Apa yang dokter temukan?" tanya anak itu. "Saya menemukan Yesus ada di sana," jawab dokter itu. Ketulusan hati anak kecil itu dipakai Tuhan untuk mengembalikan dokter bedah itu kepada Tuhan. Juga seperti ketulusan pemberian anak kecil dipakai Tuhan untuk memenuhi kebutuhan 5.000 orang itu. Sekarang ini kita bersama-sama menghadap Tuhan Yesus. Kita boleh menyambut Dia dalam komuniti batin saat PPKN ini. Apa yang kita sediakan untuk menyambut kedatangannya? Setumpuk kecemasan, permohonan dan harapan kita? Tentu boleh. Adakah sekeping hati, sejumput kerelaan yang dapat kita persembahkan kepadanya? Semoga hati yang rela dan kesediaan tulus untuk menyerahkan diri kepada Tuhan disambutnya penuh terima kasih dan dijadikan berkat untuk orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Pada saat banyak orang sulit bertahan menghadapi beratnya tekanan hidup saat PPKN, mungkin kita bisa berbagi sedikit kelebihan kita kepada mereka yang lebih membutuhkan daripada kita. Amin. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyisi. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di terdepan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif
untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.